Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baik, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya anak-anak ibu semuanya merapikan tempat duduknya dan mengambil sampah di sekelilingnya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas mohon pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu di sini akan menitip kehadiran anak-anak ibu semuanya. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Orangnya ternyata. Kalau tetapi kemudian di sini ada 3 kursi yang kosong. Satu lagi siapa? Oke, yang terlambat tolong isi kursi yang kosong ya, biar dulu. Oke. Pada itu mau bertanya kepada anak-anak ibu semuanya. Pada minggu kemarin pelajaran kita apa? Sholat, Bu. Iya, sholat. Ibu ingin mengetahui lagi, apakah anak-anak ibu semuanya masih memahami apa itu sholat? Nah, siapa anak-anak ibu di sini masih ingat tentang materi pembelajaran sebelumnya? Angkat tangannya. Oke, saudara. Iya. Salat adalah Ya, salat artinya bersyukur. Artinya doa. Doa yang dimaksud di sini yaitu semua hal yang kita lakukan di dalamnya adalah doa-doa. Ya, dimana ibu berharap anak-anak ibu semuanya harus senantiasa berdoa baik di dalam kondisi apapun maupun bagaimanapun, karena doa merupakan suatu pedang yang di sini yaitu suatu cara mudah kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, ibu meminta anak-anak ibu semuanya tetap senantiasa berdoa. Yang dimana pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang sholat, yang dimana sholat itu ada syarat-syaratnya untuk sah melaksanakan sholat. Yang pertama, dia orang Islam. Yang kedua, dia mampu di sini yaitu dia bernyawa. Sholat itu bernyawa, namun dia sholat itu kan mempunyai keringanan. Jika dia tidak bisa duduk, dia bisa berbaring. Jika dia tidak bisa berdiri, maka dia bisa duduk. Nah, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini, ibu berharap anak-anak ibu semuanya dapat mengetahui apa itu pengertian dari nafkah, hibah, sedekah, hadiah, dan wakaf. Dan juga ibu berharap anak-anak ibu semuanya mengetahui dasar hukum serta apa yang menjadi pembeda antara nafkah, hibah, sedekah,
diutamakan keluarga. Adapun pada dasarnya nafkah ini berbentuk bukan hanya pada harta saja atau uang, namun dia bisa berbentuk seperti rumah, pakaian, perabotan, pelayanan. Nah, adapun dasar kita melakukan nafkah ini terdapat pada surat At-Talaq ayat 6. Anak-anak ibu semuanya, apakah di sini ada yang bisa membacakan surat yang ada di dalam PPT ini? Tanpa kalian bisa? Oke, saudara anak ibu Puspita, tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asbighunna min haitsu sakannakum min wujdikum wa la tudaruhunna Asbightu yadrikum alaihim ma'amkum awladi hamlu awliku alaihinna hatta Fa'id arda'na lakum fatuhunna ajurahunna wa aslihu bainakum bima'ruf wa antaqasatum wastasbihu lahu bukrah. Terima kasih sebelumnya kepada anak ibu Puspita. Mari kita tepuk tangan untuk teman-teman tadi. Nah, pada ayat ini adalah dasar hukum nafkah, yang dimana ayat ini menjelaskan tentang perintah seorang suami. Yang suami itu merupakan kepala keluarga, dan di samping kepala keluarga dia merupakan ayah dari anak-anaknya. Oleh sebab itu dia diperintahkan untuk memberikan nafkah, yaitu berupa tempat tinggal, dan juga dan suami juga diperintahkan untuk tidak menyusahkan atau membuat para wanita ini gundah-gulana disebabkan hal-hal yang membuat mereka tidak senang atau menyusahkan. Itu mereka berpikir, jika saya menikah dengan dia, saya akan tinggal di mana. Dan oleh sebab itu laki-laki diperintahkan tidak boleh menyusahkan. Nah, apapun itu, walaupun jika suami itu bercerai, dia tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah. Yaitu jika dia mempunyai seorang anak, maka dia wajib menafkahi anaknya walaupun sudah tidak serumah lagi. Oleh sebab itulah ayat ini turun berkaitan kewajiban seorang suami memberi nafkah istrinya dan juga keluarganya. Adapun sementara itu anak-anak ibu semuanya, mungkin
yang dimana karena pemikiran suami inilah maka menyebabkan terjadinya perpecahan, yang dimana pikiran istri itu berpikir bahwa pekerjaan saya di sini hanya sekedar sebagai pembantu saja, tetapi jika suami berpikir sebaliknya atau berpikir seimbang bahwa pekerjaan saya bukan hanya sebagai orang yang mencari nafkah saja, tetapi di sini saya akan membantu istri saya di dalam melaksanakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, dan memasak. Nah, adapun pada sebab-sebab nafkah yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa sebab-sebab nafkah itu disebabkan kekeluargaan. Kekeluargaan seperti apa? Kekeluargaan seperti ayah, ibu, kakak, saudara perempuan. Nah, pada saudara perempuan ataupun saudara kita sebelum kita menikah, jika kepala keluarganya yaitu ayah kita sudah meninggal, kita sebagai anak laki-laki harus mengambil peran sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga di sini yaitu kita membantu ibu kita untuk membantu adik-adik kita untuk bersekolah. Dan juga ibu kan sebelum ada ayah ada kan dia sebagai wakil dari kepala keluarga, tetapi karena ibu tidak ada, karena ibu saja yang ada, dia juga menjadi kepala keluarga, tetapi ini yang lebih utama dibandingkan anak tadi. Nah, ada pun kepemilikan budak. Kepemilikan budak di sini memang pada dasarnya pada zaman sekarang tidak ada sistem perbudakan. Tetapi jika kita memiliki seorang pembantu, kita wajib menggaji mereka. Karena mereka itu manusia juga. Dan juga dia berhak untuk mendapatkan gaji. Dan di samping itu, kita juga harus memberikan nafkah kepada hewan peliharaan. Jangan sampai kita memelihara seekor kucing, tetapi kita beranggapan jika kita lepas, nanti mereka akan mencari makan sendiri. Mereka kita biarkan saja, tidak cuma sekedar diberi tempat tinggal, tetapi tidak diberi makan. Karena hal itulah hewan tersebut akan kelaparan. Nah, jika kita tidak memberikan makan dan juga tidak menjaga kesehatannya, maka dia akan sakit dan lambat laun dia akan mati. Nah, adapun sebab ketiga yaitu pernikahan. Nah, pernikahan pada dasarnya merupakan suatu bertemu satu pasangan dengan pasangan yang lain. Nah, pada dasar sebelum mereka menikah itu kan tidak ada kaitan dan tidak ada hubungan, karena pernikahan itulah disebut karena adanya sebuah pernikahan, maka terjadinya hak dan kewajiban, yang dimana suami berhak memberikan nafkah kepada istri dan suami berhak melayani suami, berkewajiban melayani suami. Nah, kita akan membahas tentang hikmah sedekah. Nah, anak-anak ibu semuanya, memang pada dasarnya kita ini adalah kebanyakan dari kita yang di sini adalah seorang wanita, dan kewajiban kita ini melayani suami. Oleh sebab itu anak-anak ibu semuanya, jangan khawatir dan jangan risau bahwa kita tidak akan mendapatkan pahala, karena pada dasarnya jika kita melayani
ditinggal oleh suaminya, dia mempunyai faedahnya. Yang pertama, kita bersedekah, tandanya bahwa kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Nah, dengan kita juga bersedekah, ini merupakan bukti cinta kita kepada Allah dan juga kita juga mendapatkan pahala. Di samping kita memberikan nafkah untuk mendapatkan pahala besar, maka juga menghapus dosa. Dan juga dengan kita memberi nafkah, dosa-dosa kita akan dihapuskan. Oleh sebab itu, anak-anak ibu semuanya jangan merasa letih ataupun lelah, karena bukti kita memberikan nafkah kita merupakan suatu bukti jihad. Nah, ada pun materi kita tentang hibah dan wakaf, yang dimana hibah dan wakaf yaitu sama mempunyai dua pengertian yang sama, yaitu pemindahan harta. Pemindahan harta yang dimaksud adalah hibah. Hibah adalah bentuk pemindahan hak milik kepada orang lain ketika ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan wakaf adalah pemindahan hak milik yang dapat dimanfaatkan secara umum. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa hibah-hibah ini bisa untuk pribadi atau orang lain maupun keluarga kita. Sedangkan wakaf ini bertujuan untuk kepentingan umum. Dan adapun pada dasar hibah terdapat pada surat Hajj ayat 77 yang artinya, wahai orang beriman, rukulah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Nah, pada ayat ini kita yang pertama yang diperintahkan yaitu kita disuruh bersujud atau sholat. Sedangkan setelah kita melaksanakan sholat, kita disuruh untuk melaksanakan kebajikan, yaitu kebajikan bisa berupa hibah atau wakaf. Nah, adapun rukun-rukun hibah sama hal dengannya jual beli, yaitu ada pemberi. Yaitu rukun hibah dan wakaf, yaitu mereka mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama adanya pemberi. Ada orang yang memberi dan kedua ada orang yang menerima. Di hibah dia pribadi, sifatnya pribadi atau bisa sendiri. Sedangkan pada wakaf dia penerimanya itu masyarakat. Dan ada pun barang yang dihibahkan. Nah, barang yang dihibahkan pada wakaf itu bisa berbentuk luas, yaitu bisa dari segi materi, pakaian, dan sebagainya. Sedangkan wakaf dia harus kepentingan umum, seperti
yaitu harus diberikan tahan lama dan untuk kepentingan umum, dan begitu penerima hibah dan hak hibah. Nah, adapun hikmah adanya hibah dan wakaf yang pertama, dengan kita melaksanakan hibah dan wakaf ini, maka timbulnya rasa kasih sayang kita sesama kita. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling tolong menolong dan memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba di dalam menjalankan amal ibadah. Dan juga dengan kita melaksanakan hal ini, maka kita akan terhindar dari berbagai malapetaka. Dan juga dengan kita melaksanakan hibah dan wakaf ini, maka akan mempererat tali persaudaraan kita. Anak-anak ibu semuanya, ibu mau bertanya di sini, apakah ada yang ingin saling bermusuhan? Angkat tangan siapa yang ingin, apa alasannya? Oke, anak ibu ini. Karena dilarang oleh Allah, Bu. Bagus. Tepuk tangan untuk anak ibu tadi. Nah, oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang baiklah, kita akan membahas tentang materi terakhir, yaitu sedekah dan hadiah. Yang dimana sedekah yaitu dan hadiah memiliki pengertian yang sama dari segi bahasa, yaitu memberikan harta. Sedangkan dari bentuk istilahnya, dia mempunyai dua perbedaan, yang dimana pada sedekah ini dia tidak mengharapkan imbalan, dan adapun pada hadiah itu yaitu suatu bentuk kita penghargaan kita kepada orang lain, karena hal tersebut menjadi tanda hormatnya kita kepada orang tersebut. Nah, adapun dari sedekah dan hadiah ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 61. Nah, pada dasar ini perumpamaan kita mengeluarkan harta kita yaitu seperti menanam biji, dan jika karena itu jika tumbuh dia akan menjadi 100 biji. Kenapa? Karena hal itulah Allah melipat gandakan kebaikan kita. Dengan kita memberi satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 100 lipat kebaikan. Baiklah. Nah, adapun hukum dari sedekah dan hadiah, yaitu sedekah
semuanya tolong dihafal ya. Ya, Bu. Oke, adapun kesimpulan pada hari ini yaitu bahwa sedekah, infak, hibah, hadiah merupakan suatu amal perbuatan yang diperintahkan Allah. Jika dikerjakan kita mendapatkan pahala, dan juga jika kita tidak melaksanakan dan tidak melakukannya kita akan merugi. Oleh sebab itu, anak-anak ibu semuanya, jika kita tidak ingin menjadi orang yang rugi, mari kita laksanakan perintah Allah ini. Oke. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.